Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali masih dalam program yang sama, belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan kita, yakni ikhfa hakiki. Apa itu? Ikhfa hakiki adalah bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang berjumlah 15. Cara membunyikan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 ini harus didengungkan dan disamarkan. Apa saja hurufnya? Silahkan lihat di kolom di bawah ini. Kenapa harus didengungkan? Ingat kembali bahwa salah satu sifat dasar dari huruf nun adalah sifat gunnah atau berdengung. Kenapa harus disamarkan? Karena nun sukun di sini bertemu dengan 15 huruf ikhfa, di mana memang secara tabiiyahnya, secara sifat dasarnya bahwa nun sukun harus disamarkan ketika bertemu dengan 15 huruf ini. Di dalam prakteknya, cara membaca ikhfa hakiki ketika bertemu 15 huruf ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah yang disebut ikhfa hakiki aqrab, yaitu cara mendengungkan dan menyamarkan nun mati atau tanwin ketika bertemu huruf ikhfa, di mana huruf ikhfa ini makhrajnya masih berdekatan dengan huruf nun. Di antara contohnya adalah huruf ta. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan pada lafaz antum. Di situ kita mendengungkan dan mensamarkan nun mati ketika bertemu dengan ta. Walaupun nun sukun dan nun mati kita samarkan dan kita dengungkan, tapi masih terdengar agak jelas. Apa sebab? Karena huruf ta memiliki makhraj berdekatan dengan huruf nun, sama-sama ada di ujung lidah. Selain ta, apalagi? Masih ada yang lain, yaitu huruf dal dan huruf do. Kemudian yang selanjutnya, kita menyebut huruf ikhfa yang kelompok berikutnya adalah yang biasa disebut dengan ikhfa hakiki ab'ad, yaitu cara membunyikan nun sukun atau tanwin, di mana nun sukun atau tanwin ini harus didengungkan dan disamarkan dengan sesamar-samarnya sampai bahkan bunyi nun sukun atau tanwin ini berubah suaranya menjadi bunyi seperti dalam bahasa Indonesia bunyi eng. Apa sebab? Karena bertemu dengan 2 huruf, di mana 2 huruf ini makhrajnya sangat berjauhan dengan huruf nun. Apa saja hurufnya? Hurufnya adalah huruf kaf dan huruf qaf. Langsung kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil contohnya di surat Al-Insyirah. Wa wadu'na 'anka wizrak. Perhatikan pada lafaz angka. Di situ bunyi nun sukun terdengar samar dan dengung, tapi bunyinya seperti bunyi huruf eng. Jadi suara nunnya hilang sama sekali. Apa sebab? Karena nun memiliki makhraj yang berjauhan dengan huruf kaf. Nun ada di ujung lidah, sedangkan kaf ada di pangkal lidah atau lidah paling belakang. Berikutnya yang bertemu huruf qaf. Sama-sama juga qaf ada di pangkal lidah. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anqadha dhahrak.
Perhatikan angkodo. Angkodo. Terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, yakni qaf, di mana makhrajnya sangat berjauhan sehingga bunyi nun sukun di sini samar dan dengung dan suaranya berubah terdengar seperti suara huruf eng dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ikhfa hakiki yang disebut dengan ikhfa hakiki ausat. Apa itu? Ausat secara makna pertengahan, yaitu membunyikan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki, di mana huruf ikhfa hakiki ini makhrajnya dikatakan dekat ya tidak, dikatakan jauh juga tidak, tapi sedang-sedang saja. Sehingga nun sukun atau tanwin itu kita samarkan dengan kita dengungkan juga sedang-sedang saja. Perhatikan contoh berikut ini. Di antara contohnya adalah huruf fa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Terdapat nun mati bertemu dengan fa. Nun sukun dengan fa makhrajnya dikatakan berdekatan tidak, jauh juga tidak, sedang. Kemudian contoh yang berikutnya. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Terdapat nun sukun bertemu dengan huruf sa, di mana sa juga fa termasuk dari huruf ikhfa hakiki yang makhrajnya dikatakan tidak terlalu dekat dengan nun, juga tidak terlalu jauh. Yang paling banyak huruf ikhfa hakiki adalah yang kategori ini, yang ikhfa hakiki ausat, di mana hurufnya ada 10. Kalau yang tadi, yang ikhfa hakiki akrob, hurufnya hanya 3, yaitu ta, dal, dan do. Sedangkan yang ab'ad, hurufnya hanya 2, yaitu qaf dan kaf. Sisanya 10 masuk kategori ikhfa hakiki ausat. Sahabat Salami, demikian pembahasan kita tentang ikhfa hakiki dan kenapa cara membunyikannya berbeda-beda. Yang terakhir yang harus diperhatikan bahwa ketika kita menyamarkan dan mendengungkan ikhfa hakiki, di mana terdapat nun mati atau sukun, kemudian setelahnya terdapat huruf yang wajib dibaca tafkhim, huruf-huruf yang dibaca dengan suara menebal, seperti qaf tadi, maka bunyi ikhfa-nya juga ikut menebal. Demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.